Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pokok bahasan asuhan neonatal. Asuhan neonatal meliputi perawatan neonatal esensial pada saat lahir dan setelah lahir. Yang saya ingin jelaskan pada kesempatan ini adalah perawatan neonatal esensial pada saat lahir, meliputi kewaspadaan umum atau universal precaution, ya, di mana kita ketahui bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi atau paparan mikroorganisme selama proses persalinan berlangsung atau beberapa saat setelah lahir, ya. Beberapa mikroorganisme yang bisa ditularkan lewat percikan darah atau cairan tubuh, misalnya virus HIV atau hepatitis. Nah, jika kita ingin memberi pelayanan atau asuhan neonatal, pastikan kita melakukan tindakan pencegahan infeksi, meliputi yang pertama adalah persiapan diri. Nah, untuk persiapan diri, pastikan bahwa kita pemberi pelayanan sebelum dan setelah kontak dengan bayi itu selalu cuci tangan menggunakan sabun, kemudian tangan dikeringkan, kemudian memakai sarung tangan bersih atau steril. Nah, yang kedua adalah persiapan alat. Pastikan semua alat dan bahan yang digunakan, terutama klem, gunting, alat resusitasi, itu sudah di TTT atau desinfeksi tingkat tinggi atau sudah dilakukan sterilisasi. Jika kita menggunakan pengisap lendir bola karet, maka bola karet cukup digunakan satu kali, atau bila digunakan berulang pastikan bola karet pengisap lendir tersebut sudah dibersihkan dan dilakukan sterilisasi. Kemudian baju atau pakaian bayi, ya, atau selimut itu sudah bersih dan hangat, ya. Kemudian alat-alat yang bersentuhan dengan bayi, misalnya pitameter, ya, timbangan, itu dalam keadaan hangat dan bersih, ya. Ini untuk mencegah hipotermi. Kemudian selanjutnya adalah persiapan tempat, ya. Ruangan yang digunakan gunakan ruangan yang hangat dan kering. Siapkan tempat resusitasi yang bersih, kering, dan rata, ya, hangat dan cukup keras, ya, misalnya meja, ya. Kemudian tempatkan alat resusitasi tersebut di dekat pemancar panas, ya, tidak di dekat kipas angin atau di bawah AC, ya. Gunakan lampu pijar 60 watt, ya. Kemudian dengan jarak antara bayi dengan lampu pijar kurang lebih 60 cm. Ini jika alternatif pemancar panas tidak tersedia. Kalau hasil observasi pernapasan itu normal, maka kita lakukan pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, IMD, mencegah hipotermi, ya. Kemudian pemberian fitka, pemberian salep, tetes mata, pemeriksaan fisik, kemudian pencatatan dan laporan, ya. Tapi bila 30 detik itu nilai nafas kita hasil nafas bayi masih tidak bernafas atau nafasnya megap-megap, maka ventilasi diulangi, ya, 20 kali selama 30 detik, ya. Ventilasi dihentikan atau kembali setiap 30 detik, ya. Kemudian jika bayi tidak bernafas, ya, spontan sesudah 2 menit resusitasi siap untuk rujuk, ya, atau mulai dengan jantung, ya. Jika bayi dirujuk, keluarga perlu diberi konseling, ya, lanjutkan kemudian lakukan resusitasi, ya. Nilai jantung normal 120 sampai 160, kemudian pemantauan tanda bahaya, perawatan tadi pusat, pencegahan hipotermi, ya, pemberian fitka, pemberian salep atau tetes mata, kemudian pencatatan laboratorium. Jika bayi tidak dirujuk atau tidak berhasil
sudah 10 menit bayi tidak bernafas spontan dan tidak terdengar denyut jantung, pertimbangan resusitasi, kemudian konseling dan keluarga dan pencatatan dan pelapor. Selanjutnya mencegah kehilangan panas. Ya. Agar tubuh bayi tetap hangat, perlu kita ketahui mekanisme kehilangan panas. Ya. Ada 4, yaitu radiasi, ya, konveksi, radiasi, konveksi, konduksi, dan evaporasi. Ya. Kalau evaporasi di mana bayi kehilangan panas akibat penguapan cairan di permukaan tubuh bayi itu sendiri. Kemudian konduksi, kehilangan panas melalui kontak langsung dengan permukaan yang dingin. Kemudian konveksi, ya, ini adalah kehilangan panas tubuh terjadi akibat paparan udara dingin di sekitar bayi. Kemudian radiasi, kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah kehilangan panas pada bayi? Ya, perlu kita perhatikan bahwa yang pertama adalah ruang bersalin atau ruang neonatal itu hangat, ya, suhu ruangan minimal 25 derajat Celcius, ya. Mungkin kalau pintu dan jendela ditutup, ya. Kemudian keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix, ya, mulai dari muka, kepala sampai tubuh bagian lainnya kecuali tangan, ya. Kecuali tangan. Kenapa kita tidak membersihkan vernix? Karena vernix membantu menghangatkan tubuh bayi. Kemudian letakkan bayi di dada atau di perut ibu, ya, agar bayi kontak kulit dengan kulit tubuh. Kemudian IMD, ya, kemudian gunakan pakaian tentunya yang sesuai, ya, untuk mencegah kehilangan panas, ya. Selanjutnya jangan segera menimbang atau memandikan bayi, ya. Bayi itu dimandikan, ya, setelah 6 jam, ya. Kemudian lakukan penimbangan setelah 1 jam kontak kulit kulit ibu dengan kulit bayi, ya, dan bayi selesai menyusui. Kemudian bayi sebaiknya dimandikan pada waktu yang tepat, yaitu tidak kurang dari 6 jam. Tadi saya sudah sampaikan bahwa 6 jam ke atas sebaiknya bayi baru dimandi atau kondisi bayi sudah stabil, ya. Kemudian lakukan rawat kabung, ya. Kemudian setelah resusitasi dalam lingkungan lakukan resusitasi, ya, jika ada tindakan resusitasi itu di ruangan yang hangat tadi kita lebih awal. Kemudian beri konseling, ya, ini tujuannya supaya pengetahuan keluarga, ya, terkait dengan kesehatan namanya terkait dengan hipotermia atau cara menjaga bayi tetap hangat itu diberikan pada keluarga. Sampaikan bahwa jangan memandikan bayi sebelum 6 jam setelah lahir dan sebelum kondisi stabil. Nah, potong tali pusat dan rawat tali pusat. Caranya persiapan alat 2 buah klem, benang tali pusat, ya, kemudian gunting tali pusat, ya. Jadi caranya klem pertama kita letakkan dengan jarak dari dinding perut bayi atau pangkal tali pusat itu kurang lebih 3 cm. Kemudian tali pusat kita seret ke arah ibu, lalu kita letakkan klem kedua kurang lebih 2 cm dari klem pertama, ya. Kemudian kita gunting tali pusat antara klem pertama dengan klem kedua dengan satu tangan sebagai bantalan untuk mencegah memegang kedua tali pusat, ya, antara dua tali pusat dan sebagai bantalan
supaya tidak cedera dinding perut bayi, kemudian tangan yang satu menggunting, ya. Setelah itu tali pusat diikat dengan benang tali pusat di antara klem pertama dengan dinding perut janin dengan simpul mati, ya. Kemudian setelah di IMD, inisiasi menyusui dini, ya. Jadi setelah lakukan penilaian bayi dikeringkan, kemudian pemotongan tali pusat, lalu dilakukan IMD, ya. Luruskan bayi, ditempelkan di dada ibu, ya, bahu bayi lurus, kemudian posisi kepala di antara kedua payudara agak rendah dari puting susu. Kontak kulit ibu dengan bayi paling sedikit 1 jam, ya. Biarkan bayi mencari puting dan menemukan puting, kemudian mulai menyusui. Setelah IMD kita lakukan pemberian injeksi Vitka 1 mg di paha kiri, IM, ya, di bagian anteroper, ya. Sebelum pemberian imunisasi hepatitis. Selanjutnya pemberian salep mata, ya. Yang diberikan adalah biasanya salep tetrasiklin 1% setelah IMD, sebaiknya 1 jam setelah lahir, ya. Jadi cara pemberiannya, perawat atau yang memberikan itu harus cuci tangan menggunakan sabun, kemudian tangan dikeringkan, kemudian menjelaskan prosedur dan tujuan pemberian salep. Kemudian pada saat salep diberikan, kelopak mata bawah ditarik, kemudian cara pemberiannya diberikan mulai dari bagian mata yang dekat dengan hidung ke arah lateral, ya. Kemudian ujung tabung salep mata atau pipet tidak boleh menyentuh mata bayi. Kemudian jangan menghapus salep dari mata bayi dan anjurkan keluarga untuk tidak menghapus obat tersebut. Selanjutnya kita lakukan pemberian imunisasi HB0 untuk mencegah hepatitis. Pemberian HB0 diberikan 1-2 jam setelah pemberian Vitka. Jadi ini diberikan secara IM intramuskuler di paha kanan sebanyak 0,5 ml. Selanjutnya anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jadi ini dilakukan setelah lahir saat bayi stabil sebelum 6 jam, ya. Kemudian pada usia 6-48 jam ini untuk kunjungan neonatal pertama. Kemudian pada usia 3-7 hari ini kunjungan neonatal kedua. Kemudian pada usia 8-28 hari ini kunjungan neonatal ketiga. Persiapan pemeriksaan fisik meliputi persiapan alat dan tempat, persiapan diri, dan persiapan keluarga. Persiapan alat dan tempat yaitu alat apa yang dibutuhkan: lampu sebagai untuk penerangan, timbangan bayi, pengukur panjang badan, pengukur lingkar kepala, termometer, ya, jam tangan yang punya detik, kain bersih, stetoskop, handscoon, dan tentunya tersedia wastafel dan air mengalir di wastafel dan sabun cuci tangan. Kemudian persiapan diri, ya, cuci tangan sebelum dan setelah menyentuh bayi, ya, dengan tangan dikeringkan, lalu memakai handscoon. Kemudian persiapan keluarga, kita menjelaskan prosedur apa yang ingin dilakukan pada bayi dan tujuannya apa. Saat melakukan pemeriksaan fisik, prinsip yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan fisik, yang pertama adalah pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bayi tenang atau tidak menangis. Kemudian pemeriksaan tidak harus berurutan,
Dahulukan meniup pernapasan, tarikan dinding dada ke dalam dan denyut jantung serta perut. Yang perlu juga disampaikan pada saat perawatan neonatal adalah tanda-tanda bahaya pada bayi atau anak. Ini disampaikan pada saat pengulangan bayi, ya, ini dari AE. Yang pertama adalah tanda bahaya, ya, pada anak atau bayi adalah tidak mau minum atau memuntah, ya, atau memuntahkan semua makanan ya, yang dimakan, atau kejang, ya, atau bergerak hanya bila dirangsang, atau napas cepat lebih dari 60 kali per menit, atau napas lambat kurang dari 30 kali per menit, atau tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat atau merintih, atau teraba demam, suhu aksila lebih dari 35,5 derajat Celcius, atau teraba dingin, suhu aksila kurang dari 36 derajat Celcius, atau nanah yang banyak di mata, atau pusat kemerahan meluas ke dinding perut, atau diare, atau tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Bila kuning ini, tapi bila kuning atau terus muncul pada bayi setelah 24 jam sampai 72 jam itu adalah normal. Tapi bila muncul kurang dari 24 jam itu perlu dilaporkan. Nah, sekarang kita berada pada slide terakhir. Silakan jawab soal yang ada di sini. Jawabannya dijawab oleh saya dan dikumpul paling lambat berakhir jam pelajaran ini, ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan didiskusikan kita diskusikan lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.